Halo semuanya, sekarang kita lagi dengerin podcast kelompok Somerset nih dari kelompok 91. BTW aku mau kenalin diri dulu, nama aku Cinta. Nama aku Lilian. Nama aku Lave. Nama aku Jonathan. Nama aku Catherine. Nama aku El. Nama aku Wicak. Nama aku Eugene. Nama aku Richie. Oke, nah kita udah kenalan nih sama semua anggota di kelompok Somerset. Sekarang langsung aja nih ya ke podcastnya. So, aku mau ngomongin something yang lagi booming banget, yang lagi trending banget di Twitter, di Instagram, di TikTok, di mana-mana aja deh, pokoknya ada. Aku tuh pengen nanya deh ke kalian. Kalian tahu nggak sih yang namanya Citayam Fashion Week? Tahu dong. kayak viral itu loh, kayak di Aduh. FYP itu kayak scroll Citayam Pernah perempuan dengar nih. dong. Tahu, nggak Ya mungkin. kan? Se-booming itu kan? Ya, setuju lah kalian pastinya. Oh, karena ini lagi booming banget nih, pasti kan ada pro kontranya gitu kan. Kalian juga ya pasti tahu lah ya, warga Instagram, warga TikTok. Tapi aku mau nanya deh ke kalian. Menurut kalian, apa sih pandangan kalian terhadap Citayam Fashion Week ini yang lagi booming? Menurut gue tentang Citayam Fashion Week itu bagus ya, maksudnya kayak mengembangkan minat berfashion pada anak-anak muda mungkin ya. Tapi kalau misalnya sampai menimbulkan kemacetan sih mungkin nggak terlalu bagus ya jadi maknanya. Oke. Jujur gue setuju banget sih sama Lili. Soalnya kayak emang itu niatnya baik ya untuk apa ya, mengembangkan mungkin Yap. kayak orang kan ingin mengekspresikan fashion yang mereka punya gitu. Tapi Betul. kayak kenapa harus di jalan raya gitu, kayak itu kan jadinya memberikan dampak yang lumayan buruk ya untuk pengendara-pengendara sekitar gitu. Itu sih. Oke. Mungkin tadi Lily sama Lave udah nge-highlight juga tentang kayak anak-anak atau kayak anak-anak muda bisa bebas mengapresiasikan style fashion mereka di Citayam Fashion Week. Nah, mungkin aku mau nanya nih, kalian tuh ada kayak style fashion sendiri gitu nggak sih? Kalian tuh gayanya gimana gitu? Gua punya style fashion gua sendiri sih. Baju anime, mainly baju anime kalau gua. Oke, Iya. I see. Wibu sekali Anda ya. Kalau yang lain gimana nih? Mungkin dari cewek kali ya. Kalau aku lebih suka baju yang earthen gitu sih, cewek bubi gitu, yang Oke, warnanya boom. kayak gampang di mix and match. Iya. Cebum sekali ya. Ternyata Catherine seorang cebum, guys. Oke. Keren. Mungkin satu lagi kali, siapa lagi? Kalau aku sih fashionnya itu yang penting warnanya tuh nggak terlalu kontras banget ya, misal antara celana sama baju. Jadi kayak hitam putih atau hitam-hitam gitu. Terus kalau stylenya mungkin lebih kayak ini juga, kalau coraknya yang polos mungkin atau yang kayak aku pakai ini, yang garis-garis gitu atau yang kotak-kotak gitu. Oke, I see. Bagus ya, bagus-bagus sekali selera fashion kalian, guys. Sangat berbeda-beda ya. Oh ya, BTW aku mau nanya nih, kalian kan pasti kayak suka beli baju, terus kayak ngikutin gaya fashion kalian juga. Kalian tuh punya concern tersendiri nggak sih? Atau kayak kalian kalau misalkan beli baju tuh milih-milih bahannya gitu nggak sih? Kalau gue pribadi sih kan kalau untuk style gue juga nggak terlalu lihat ya. Gue tuh cuma pengen nyantai aja. Tapi kalau dari bahan gue sendiri nggak terlalu paham nih tentang bahan-bahan baju gitu. Cuman gue nyari aja tuh biasanya yang enak dipakai pastinya. Jadi yang nyaman aja buat gue, nggak nyiksa diri dan kayak kalau misalkan gue keringat tuh nggak bikin gue nggak nyaman gitu. Oke, kayak adem gitu lah ya. Mhm. Halus bahannya, I see. Bener sih, gue juga kayak kalau misalkan mau beli baju pasti nyari yang kayak yang penting nyaman gitu untuk dipakai. Setuju banget sama Ucak. Terus kalian tuh kalau misalkan mau beli baju punya concern tersendiri nggak sih, kayak ini tuh baju harus ramah lingkungan atau ini tuh baju bisa nggak ya gue pakai karena mungkin gue bisa alergi nih sama bahan tertentu. Kalian gitu nggak, guys? Kalau gue sih nggak terlalu gitu sih, misalnya nggak terlalu perhatiin kayak ini buat gue gatel nggak sih, soalnya gue juga kayak nggak ada alergi gitu-gituan. Habis itu kalau concern tentang yang ramah lingkungan apa enggak,
kalau sekarang mungkin buat baju, gue soalnya kurang paham ya kalau yang ramah lingkungan itu pakai bahan apa aja. Jadi gue sebenarnya masih ragu, soalnya ini kan masih baru juga kan, baru-baru ini booming tentang yang fashion yang dari limbah pabrik gitu ya. Jadi gue kalau sekarang masih prefer pakai baju yang biasa-biasa aja gitu, yang biasa diolah di pabrik. Oke, thank you Jin. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin nggak nih? Kalau aku bibit siasa juga jarang lihat bahan sih ya. Yang penting bajunya enak pakai. Ada, tapi terkadang kalau ke Uniqlo kan di sana udah mulai pakai bahan yang ramah lingkungan yang sustainable bilangnya. Kalau di sana biasa aku usahain beli yang dia bilang dari recycle sih, dari bahan-bahan daur ulang. Oke, ngelanjutin omongan Richie yang ngomongin tentang sustainable. Pas banget nih, karena aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan sekarang bidang fashion tuh udah semakin maju nih, kayak yang tadi Richie bilang, kalau ada yang namanya sustainable fashion. BTW kalian tahu nggak sih sustainable fashion itu apa? Tahu sih. Tapi mungkin gue nggak tahu lebih lengkap. Tapi yang gue tahu itu ketika sustainable fashion itu adalah ketika bahannya itu dari bahan yang tidak merusak lingkungan, ramah lingkungan, juga ramah pekerja. Jadi pekerja itu kayak di treat well dengan gaji yang sesuai gitulah sama pekerjaan mereka sih. Terus ya bahan-bahannya juga yang dari bahan yang alami dan mungkin kayak agak kasar dan nggak bikin alergi di tangan sih. Di badan maksudnya. Oke, bener banget. Sumpah Lili, penjelasanmu lengkap sekali. Itu guys, maksud aku tentang sustainable fashion. Ya intinya mereka tuh ramah lingkungan, terus ramah ke pengguna juga, sama ramah ke orang-orang atau kayak pemberdayaan sumber daya manusia gitu. Nah, terus tadi kan Lili sempat mention kayak sustainable fashion tuh banyak loh bidang ramahnya. Tapi aku mau nanya nih ke kalian, menurut kalian gimana sih peluang bisnis sustainable fashion ini dalam kayak bisnis ke depannya? Apakah oke ini bakal profit banyak atau gimana nih? Mungkin aku bisa tanya ke Jojo kali ya, yang expert soal bidang bisnis ini. Gimana, Jo? Untuk bidang sustainable fashion ini jelas menarik secara prospeknya. Karena kalau kita lihat industri sebelumnya yang udah mencapai sustainable juga, itu industri makanan, kita lihat peminatnya itu justru banyak banget dengan organic food, dengan eco-friendly food atau sustainable food in the future. Tapi beberapa stigma yang harus didobrak tentang sustainable fashion itu satu konsep bahwa harganya mahal. Harganya mahal itu karena biasanya mereka nggak bisa dapat supply chain atau gagal memperoleh supply chain kayak brand-brand fashion yang udah besar. Tapi itu bisa di-tackle dengan seiring banyaknya customer, bakal pasti juga supply chain mereka aman kan istilahnya kan. Nah, kedua kita harus juga mengerti bahwa industri sustainable fashion bahannya aneh-aneh, udah gitu gak nyaman, warnanya juga nggak bagus. Itu nggak benar sama bagusnya dengan industri fashion yang lain. Oke, setuju banget sama pendapatnya Jojo. Ya tadi kayak yang Jojo bilang kayak industri sustainable fashion ini mulai booming ya. Kalian merasakan nggak sih kalau misalkan sustainable fashion ini lagi booming? Atau kalian pernah beli nggak? Kalau aku pribadi emang lagi booming banget ya. Dan kalau toko yang aku sering beli itu namanya 100 Kapas. Karena gue warna-warnanya juga anak bumi banget. Dan kalau sustainable fashion kan emang lagi terkenal-terkenalnya. Jadi banyak thrifting juga. Dan disitu kalau kalian mau pakaian murah-murah dan tetap berkualitas, juga bisa tuh beli di thrifting gitu. Oke, thank you Catherine. Ya sih benar-benar kata Catherine. Setuju banget kalau misalkan ini udah mulai booming ya dan orang-orang udah mulai merasakan kayak sustainable fashion tuh penting loh untuk kita lihat dalam prospek bisnis gitu. Nah, tadi kan aku sempat dengar tuh kata Jo, kalau misalkan kayak orang-orang pada bilang kalau misalkan harga-harga baju sustainable fashion tuh lebih tinggi daripada harga-harga biasa. Menurut kalian tuh gimana ya? Setuju nggak? Atau kayak kalian berbeda pendapat? Oke, mungkin ada yang mau jelasin?
Oke, kalau menurut aku sih harga sustainable fashion itu kan tentang ini kan yang daur ulang kan. Menurut aku kalau harganya lebih mahal, enggak juga sih. Soalnya aku sering lihat kalau di H&M gitu, sorry nyebut brand, di H&M ada barang recycle tuh harganya lebih murah daripada barang-barang kayak yang kaos biasa di H&M ada 300.000, 400.000. Ini biasa kalau yang recycle tuh paling cuma sekitar 250.000. Habis itu kalau anggapan kalian bilang mahal, menurut aku enggak, soalnya ada value-value tertentu di baju recycle itu yang membuat baju itu bagus gitu loh. Setuju banget sih aku. Iya benar, kalau misalkan kalian mikir harganya lebih mahal, enggak juga sih, karena kan value yang kita dapat juga lebih banyak kan, karena ya mereka mungkin harganya lebih mahal karena mereka punya concern yang lebih nih untuk kualitas bahan atau kayak baju yang mereka produksi. Setuju banget sama Eugene. Oh ya mungkin terakhir nih, aku mau nanya teman-teman, kan kalian juga tadi sempat kayak nyebutin brand fashion yang kalian suka gitu atau kayak fashion style yang kalian suka. Mungkin boleh kali ya kalian sebutin atau kayak kasih rekomendasi ke pendengar semua nih yang lagi dengerin podcast kita. Satu aja, apa sih kayak brand lokal yang kalian bagus gitu dan udah menerapin sistem sustainable fashion ini di bidang bisnisnya. Nah, jadi aku tahu nih salah satu brand lokal yang udah menerapkan konsep sustainable fashion ini. Jadi salah satunya itu adalah brand Sukacita. Jadi brand Sukacita itu merupakan brand yang pertama kali menunjukkan produk fashion itu menggunakan produk pewarna alami. Jadi itu bisa dicek langsung kalau penggunaan bahan-bahannya itu benar-benar yang alami gitu, jadi kayak komunitas Alami gitu ya, tanpa makanya bahan kimia gitu nggak sih? bebas bahan kimia, Yap. jadi aman buat kulit. Oke, thank you so much rekomendasinya El. Mungkin ada yang lain? Satu lagi mungkin. Tadi Catherine sebutin apa, Kat? 100 kapas. Oh, oke. I see. Ada juga lagi sih, namanya Kana Goods. Itu dia nggak kayak yang earth tone, tapi dia bagus banget motif-motifnya. Boleh dicek deh. Oke, sip. Motifnya keren banget sih. Oke, siap. Mungkin terakhir Lili mau memberi rekomendasi? Iya sih. Kemarin aku juga udah kepoin beberapa brand lokal yang ngebuat produk sustainable fashion sih. Contohnya ada Sare. Nah, jadi Sare itu dia pakai serat kayu buat bikin baju. Nah, jadi menurut aku tuh menarik banget dan ramah lingkungan ya menurut aku. Jadi memakai limbah-limbah kayu dan membuatnya menjadi barang yang baru, yang bagus. Dan aku kayaknya mau lihat katalognya sih, dan kayaknya kalau misalnya menarik aku bakal choose buat beli. Wah, keren banget ya. Sumpah aku baru pertama kali denger tuh kalau misalkan ada yang pakai bahan kayak gitu. Oke, sumpah ini menarik banget penjelasan dari kalian. Thank you so much udah ada di podcast Somerset 91. Terima kasih.